Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Selamat datang di pertemuan kita yang ketiga. Hari ini kita akan masuk ke sebuah topik yang fundamental banyak, yaitu landasan filosofis pendidikan abad ke-21. Nah, di zaman yang serba nggak pasti kayak sekarang ini, kita sering banget kan bertanya-tanya, sebetulnya buat apa sih kita sekolah? Apa tujuan pendidikan sebenarnya? Anggap saja sesi ini sebagai pemanasan ya. Kita bakal siapkan peta dan kompas sebelum kita benar-benar menjelajah medan pemikiran yang cukup rumit tapi seru ini. Yuk kita langsung ke jantung permasalahannya. Coba kita lihat sekeliling kita. Ada krisis iklim, teknologi yang berkembang pesat, ketidakpastian ekonomi global. Nah, di tengah semua kekacauan ini, kita harus berani bertanya, pendidikan itu harusnya berperan sebagai apa? Apa cukup cuma jadi pabrik ijazah, atau ada peran yang jauh lebih besar dan lebih mendesak? Pertanyaan ini, teman-teman, akan jadi pemandu utama kita. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan besar tadi, kita nggak bisa langsung lompat ke kesimpulan. Kita harus pahami dulu konteksnya. Jadi, di bagian pertama ini, kita akan coba identifikasi bareng-bareng apa sih tantangan-tantangan utama yang mendefinisikan zaman kita sekarang. Karena, yaitu, kita nggak mungkin bisa menemukan solusi kalau kita bahkan belum paham betul apa masalahnya. Jadi tujuan kita bersama dalam perkuliahan ini sangat jelas. Kita ingin paham betul bagaimana filsafat pendidikan itu bukan sekedar teori kuno yang berdebu di perpustakaan. Bukan. Tapi ini adalah alat navigasi, semacam GPS yang sangat krusial untuk memandu arah pendidikan kita, supaya nggak tersesat di tengah rimba kompleksitas dunia modern. Ini misi besar kita. Oke, sekarang coba bayangkan kita mau melakukan sebuah petualangan besar. Apa yang pertama kali kita butuhkan? Tentu saja, sebuah peta. Nah, yang akan kita buka sekarang bukanlah peta geografis, melainkan peta pemikiran yang udah membentuk dunia pendidikan kita selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dengan memahami peta ini, kita jadi punya pijakan yang kuat. Di dalam peta ini ada 4 benua pemikiran utama ya. Pertama, ada idealisme, yang percaya bahwa ide dan gagasan itu adalah realitas yang paling tinggi. Lalu kebalikannya, ada realisme, yang lebih membumi, fokus pada fakta-fakta objektif di dunia materi. Ketiga, ada pragmatisme, yang sangat praktis. Ukurannya simpel, kalau sesuatu itu berhasil dan berguna, ya berarti itu benar. Dan yang terakhir, humanisme, yang menempatkan manusia, potensi dan martabatnya sebagai pusat dari segala-galanya. Masing-masing ini menawarkan cara pandang yang unik banget loh soal pendidikan. Tentu saja, petualangan kita nggak berhenti di peta global itu aja. Kita ini kan ada di Indonesia, punya konteks budaya dan sejarah yang unik. Makanya, kita juga butuh lensa khusus yang relevan banget buat kita, yaitu filsafat Pancasila. Nanti kita akan lihat gimana nilai-nilai luhur Pancasila ini memberikan warna dan arah yang khas bagi pendidikan di negara kita. Jadi, kita akan memakai dua kacamata analisis yang canggih. Yang pertama, kacamata filsafat kritis. Ini kita pakai untuk membongkar masalah-masalah di era disrupsi ini, melihat apa yang nggak kelihatan di permukaan. Kacamata kedua, yaitu tadi, filsafat pendidikan Pancasila untuk mencari solusi yang paling pas dan Indonesia banget. Kombinasi keduanya ini yang akan membuat analisis kita jadi tajam dan mendalam. Lalu, gimana cara kita akan menjelajahi semua ini? Tenang, saya nggak akan ceramah terus-terusan dari awal sampai akhir kok. Kita akan pakai metode belajar yang aktif. Artinya, kalian semua harus terlibat, ikut berpikir, bahkan berdebat. Yuk kita lihat gimana prosesnya nanti. Proses belajar kita nanti akan lewat 3 langkah simpel ini. Pertama, kita berangkat dari masalah yang nyata, dari sebuah studi kasus di dunia pendidikan kita. Kedua, kita bedah kasus itu pakai kacamata-kacamata filsafat yang sudah kita siapkan. Nah, yang terakhir dan paling seru, kita akan masuk ke diskusi kelompok. Disinilah tempat semua ide, semua perspektif, bertemu dan diuji bersama. Oke, setelah kita punya petanya, punya kompasnya, dan tahu cara menjelajahinya, sekarang giliran Anda yang menjalankan misi. Ini adalah kesempatan buat kalian untuk menerapkan semua alat analisis yang udah kita bahas dan menunjukkan seberapa dalam pemahaman kalian. Ini dia misi kalian, simple tapi menantang. Kalian cukup pilih satu saja dari 4 aliran filsafat tadi, lalu buat sebuah ringkasan kritis. Ingat ya, kata kuncinya adalah kritis. Jadi ini bukan sekedar merangkum isi buku, tapi saya mau lihat analisis kalian, argumen kalian, setuju atau tidaknya kalian, dan kenapa. Nanti hasilnya dalam bentuk PDF, dan yang akan dinilai ada 2, pemahaman konsepnya, dan yang paling penting kemampuan berpikir kritis kalian.
Sebagai penutup, saya mau kasih satu oleh-oleh pemikiran buat kalian bawa pulang dan renungkan. Dari semua aliran filsafat yang ada, menurut kalian, filsafat mana sih yang paling relevan, yang paling kita butuhkan untuk menjawab tantangan di era krisis global seperti sekarang ini? Jawabannya nggak ada yang tunggal dan mudah, tapi justru dari perdebatan inilah pemikiran-pemikiran hebat biasanya lahir. Oke, sampai jumpa di penjelajahan kita selanjutnya.